Selamat bertemu lagi bersama saya di channel Halo Tekno. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem pneumatik. Sistem pneumatik adalah sistem dalam industri yang biasanya digunakan sebagai sistem penggerak dan sumber tenaga utamanya adalah angin bertekanan. Karena membutuhkan sumber angin yang telah dimamatkan, maka salah satu komponen utama yang mendukung dapat berjalannya sebuah sistem pneumatik adalah kompresor. Nah, sebelum saya lanjutkan di sini, saya akan menjelaskan bagaimana kita memulai mengerjakan sebuah sistem pneumatik. Yang pertama adalah alat yang digunakan. Ya, di sini ada kunci, ini ada kunci ring dan kunci pas. Ya, ukurannya adalah 12 dan 10. Lalu ada tang kombinasi. Ada tang kombinasi. Lalu ada tang potong. Lalu ada obeng juga yang ukuran besar dan ukuran kecil. Lalu di sini juga ada kunci L. Ini L ukuran 4 sampai 10. Nah, selain alat-alat, kita juga membutuhkan alat pelindung diri. Salah satu yang terpenting diantaranya adalah kacamata. Kenapa kok kita harus memakai kacamata dalam merangkai sistem pneumatik ini? Kadangkala karena kita menggunakan udara bertekanan dan kita menggunakan selang juga untuk mengalirkannya, kita tahu bahwa ketika ada udara bertekanan di dalam selang dan nanti selang itu terlepas, ya, udara itu akan keluar bebas. Yang terjadi adalah selang itu akan bergerak liar, dan ada kemungkinan ketika selang itu bergerak liar itu akan mengenai badan kita. Maka kacamata digunakan supaya jika terjadi hal semacam itu, selang tidak bisa mengenai mata kita. Nah, untuk komponen-komponen sendiri, di sini bagian kecil yang mungkin sering digunakan di dalam sistem industri. Nah, ini di depan ini ada berbagai macam part. Saya akan jelaskan dari part yang paling dekat dengan kompresor atau biasanya dihubungkan langsung dengan kompresor sampai nanti pada part penggerak pneumatik. Yang pertama adalah regulator pneumatik atau pressure regulator. Alat ini fungsinya adalah untuk mengatur tekanan angin yang akan kita gunakan di dalam sistem pneumatik kita. Bentuknya semacam ini. Ya. Juga ada sebuah manometer, fungsinya nanti ketika kita mengatur tekanan udara, kita bisa memantau melalui manometer ini. Nah, kita akan rangkai dulu manometernya. Jadi di sini ada lubang. Nah, lubang inilah yang akan nanti kita pasang manometer. Langsung saja kita pasang seperti ini. Oke, sudah kita pasang. Nah, seperti ini. Nah, dalam regulator ini ada dua lubang yang lain, ya. Dua lubang yang lain ini perlu kita lihat. Satu lubang itu merupakan lubang input dan lubang yang lain ada lubang output. Jangan sampai terbalik, karena nanti kalau terbalik fungsi regulator ini tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, di sini tertulis ini ada lubang in, di sini ada lubang out, ya. Lubang in ini tempat udara masuk. Udara yang dihasilkan atau dimampatkan dalam kompresor dimasukkan di dalam lubang in yang nantinya dapat didistribusikan oleh regulator ke dalam sistem pneumatik yang kita buat, ya, seperti itu. Nah, untuk dapat menghubungkan ke dalam regulator, di sini saya sudah punya selang. Selang ini berasal dari kompresor dan ini tidak bisa secara langsung kita hubungkan. Nah, bagaimana cara menghubungkannya? Kita membutuhkan fitting. Fitting itu seperti apa? Ada macam-macam bentuk fitting. Yang pertama yang seperti ini. Ya, ini fitting. Ya. Lalu ada juga yang bentuknya seperti huruf L, seperti ini. Fungsinya adalah supaya kita lebih mudah dalam memasang selang pneumatik.
ya, seperti ini. Nah, untuk regulator kita menggunakan fitting yang bentuknya seperti ini ya. Saya pasang pada inputnya dulu begini. Nah, ini bisa dikencangkan dengan kunci ya. Seperti ini sudah dipasang. Nah, untuk selangnya bisa kita pasang seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, ini untuk inputnya. Kalau mau melepas bisa dilakukan dengan cara menekan seperti ini. Jadi ditekan ini, permukaan birunya ini ditekan, lalu selangnya kita tarik, bisa lepas ya. Tidak bisa langsung ditarik karena akan merusak fitting. Oke, pada bagian output juga akan kita pasang fitting seperti ini. Nah, seperti ini sehingga nanti kita bisa mengatur tekanan yang akan dikeluarkan. Input, ini output ya. Output. Nih. Nah, untuk mengatur tekanan udaranya setelah input ini dihubungkan dengan kompresor adalah dengan cara kita tarik. Ini di atas ada knop. Nah, ada knop, kita tarik ke atas seperti ini, kita bisa putar. Ya. Seperti ini. Ya. Kalau sudah diatur, nanti kita lock lagi supaya tidak bisa diputar. Ya, sehingga pengaturan kita tetap tidak berubah-ubah. Nah, akan saya tunjukkan nanti bagaimana cara mengaturnya. Saya lanjutkan ke komponen yang lainnya dulu. Nah, selain regulator ada juga valve atau katup ya. Katup bentuknya seperti ini. Ini valve produk dari Festo. Nah, valve ini ada banyak jenisnya. Yang saya pegang ini adalah 5/2 valve dengan double solenoid elektrik kanan dan kiri ya. Kita bisa lihat di sini ada 5 lubang, 1 2 3 4 5 lubang ya. Tadi saya bilang bahwa ini namanya valve 5/2. Artinya ketika kita mengidentifikasi, kita bisa melihat ketika jumlah lubangnya ada 5 ya, maka ada kemungkinan bahwa ini adalah jenis valve 5/2 itu jumlah ruang yang ada di dalamnya atau kondisi yang ada di dalamnya ya. Ada 2 kondisi sehingga disebut valve 5/2 ya. Ketika dilihat dari simbolnya di sini akan terlihat ada 5 lubang dan 2 ruangan seperti ini. Nah, yang lain ini sama ya, ini valve 5/2 juga, produk dari SMC, double solenoid juga, elektrik kanan dan kiri. Nah, ada yang single solenoid ya, ini 5/2 juga. Kita bisa lihat ada 5 lubang, ada solenoid elektrik, yang satunya di sini tidak ada solenoidnya. Jadi ini 5/2 single solenoid ya. Ada banyak sekali pabrikannya. Yang lain ini dari Mitsubishi juga ada 5/2. Kita bisa lihat ada 5 lubang dan 2 solenoid kanan dan kiri. 5/2 double solenoid seperti ini ya. Ada lagi yang single solenoid. Nah, ini ukurannya lebih besar, masih 5 lubang, 5/2 single solenoid seperti ini ya. Ini nanti kita gunakan untuk mengatur arah dari udara bertekanan ya. Setelah kita mengenali valve yang akan kita gunakan, kita akan pasang kelengkapannya dulu. Bagian-bagian dari valve yang akan kita pakai, saya ambil saja yang dari Festo ini ya. Ini ada lubang-lubang, ini harus kita pasang ya. Ada 2 part yang bisa kita pasangkan di dalam lubang-lubang ini, yaitu fitting yang tadi sudah saya sebutkan. Bisa L fitting seperti ini atau fitting lurus juga boleh, bisa dipasang. Dan ada exhaust silencer, bentuknya seperti ini exhaust silencer. Ada yang mengerucut, ada yang bentuknya tabung seperti ini. Nah,
Saya akan pasang dulu. Nah, dalam pemasangan ini perlu kita perhatikan bahwa di masing-masing lubang ini ada nomor-nomor. Ya, jangan sampai salah nanti yang harusnya dipasang fitting malah dipasang exhaust silencer. Yang pertama adalah kita melihat lubang nomor 1. Lubang nomor 1 itu lubang di mana udara bertekanan dari pressure regulator itu dimasukkan ke dalam valve ini. Ya, 1. Maka pada port 1 itu saya pasang satu buah fitting seperti ini untuk nanti kita bisa memasukkan udara bertekanan. Oke, bisa dikencangkan dengan kunci pas. Oke, seperti ini. Lalu ada lubang nomor 2 dan 4. Ini merupakan output atau keluaran udara bertekanan yang nantinya kita akan hubungkan dengan part pneumatik yang lain. Ini juga kita pasang fitting. Ya, saya pasang fitting yang sama, yaitu fitting yang bentuknya tipikalnya adalah huruf L. Ya, ada 2. Saya pasang. Seperti ini. Ya, sudah. Nah, nanti sebagai outputnya. Lalu ada lubang nomor 3 dan 5, itu ada lubang exhaust. Ada lubang exhaust ini saya pasang, ini ada exhaust seperti ini, ya, exhaust silencer untuk membuang udara, ya, membuang udara. Nah, semua pemasangan ini harus dipasang dengan rapat, ya, supaya tidak ada udara bertekanan yang bisa keluar atau terjadi kebocoran. Yang saya peragakan, saya hanya memasang dengan menggunakan jari tangan saya. Ini nanti kalau misalkan ada kebocoran berarti memang dibutuhkan tool yang lain untuk mengencangkan supaya tidak terjadi kebocoran. Bisa menggunakan kunci pas, kunci L, ada tang kombinasi dan alat-alat yang lain yang bisa digunakan untuk ini. Nah, seperti ini. Ya, karena ini adalah elektrik pneumatik, maka untuk mengaktifkan valve ini dibutuhkan sebuah power supply listrik DC. Ya, di sini saya sudah sediakan ada power supply 24 volt, ya, on off seperti ini. Ya. Ini nanti saya gunakan untuk mengaktifkan valve. Ya. Supaya kita lebih mudah untuk wiringnya, di sini ada solenoid, ada kanalnya 2, masing-masing kanan kiri. Saya punya soket, saya akan pasang dulu soketnya, ya, soket kabel seperti ini. Saya pasang pada solenoidnya. Oke. Seperti ini. Nah, sudah. Nah, ini yang double solenoid. Saya sudah punya yang double solenoid. Saya letakkan dulu, ya, untuk yang double solenoid. Ya, saya ambil yang single solenoid. Single. Nah, seperti ini. Saya akan lakukan hal yang sama seperti yang double supaya nanti kita bisa mencoba antara yang single dengan yang double itu perbedaannya apa. Saya pasang dulu. Sama, nomor 1 itu input. Saya pasang untuk inputnya. Nah, lalu nomor 2 dan 4, ya, nomor 2 dan 4 itu output. Oke. Nah, sekarang saya sudah memasang sumber udara bertekanan pada regulator ini, dan ini kalau saya atur menggunakan regulator ini
pada kanal output akan mengeluarkan udara bertekanan, dan kita bisa memantau dari manometer yang ada di sini. Caranya adalah kita tarik, kita putar. Nah, jadi benar. Oke. Jadi kita tutup lagi seperti ini. Ya. Kita akan lihat ini tadi single acting cylinder. Ya. Saya pasang seperti ini. Bagaimana kalau langsung kita tiup menggunakan udara bertekanan? Ya. Ini saya akan buka. Nah, dia akan maju seperti ini. Ya. Kalau saya tutup, dia kembali lagi. Saya buka lagi kerannya, regulatornya, dia akan maju. Saya tutup, dia kembali lagi. Seperti itu cara kerjanya untuk yang single acting cylinder. Lalu untuk yang double acting, saya tiup dari belakang. Maju, ya. Tutup lagi. Dari depan, kita lubang yang satunya, saya tiup, dia kembali seperti ini. Nah, akan sangat repot ketika kita buka tutup keran seperti ini, dan nanti akhirnya sistem kita jadi manual kalau cuman seperti itu. Oleh sebab itu akan dimudahkan kalau kita menggunakan valve seperti ini, ya. Saya akan rangkai. Yang pertama saya menggunakan yang single solenoid 5/2 single solenoid, ya. Ini dari regulator saya hubungkan dengan pin nomor 1 pada valve, ya, pada valve seperti ini. Lalu ini pada lubang, ya, pada lubang nomor 4 saya hubungkan dengan silinder yang double acting seperti ini. Ya. Nah, lubang nomor 2-nya saya hubungkan dengan lubang pada silindernya seperti ini. Ya, saya buka anginnya, ada regulator, saya buka. Saya mengaturnya hanya pada 1 bar. Kita melihat belum terjadi apa-apa di sini. Ya. Nah, untuk bisa mengaktifkan, di sini ada pellet, ya, ada manual untuk bisa mengaktifkan silindernya. Nah, saya akan agak jauhkan. Nah, kita bisa mengaktifkan manual dengan cara menggunakan benda tumpul atau benda yang lunak untuk bisa mengaktifkan di sini. Nah, di sini ada manualnya. Kita bisa tekan di sini nanti supaya dia dapat bergerak secara manual. Terus akan saya tekan. Nah, ini bisa dilihat seperti ini. Nah, ini kalau manual. Kalau kita menggerakkannya dengan sinyal listrik, kita bisa menggunakan tegangan 24 volt. Nah, saya menggunakan bantuan dari, ya, seperti ini. Nah, ya, ini minus, ini plus. Di sini ada hitam dan ada merah. Nah, seperti ini, yang merah. Nah, nyalakan. Nah, ketika saya hubungkan, aktif, silindernya maju. Saya lepas, ya mundur. Aktif, maju. Nah, teman-teman juga bisa melihat dari indikator solenoidnya. Di sini ada indikator solenoidnya. Kalau saya nyalakan solenoidnya, dia akan nyala merah. Seperti ini. Nah, nyala merah, mati. Nah, ini untuk double acting cylinder dan valve 5/2 single solenoid. Nah, saya tutup dulu.
Saya lanjutkan, bagaimana jika menggunakan single acting cylinder menggunakan valve 5/2 single. Nah, bisa kita rakit seperti ini. Nah, port 4 kita hubungkan dengan silinder. Nah, di sini ada satu buah keluaran output yang langsung, ya, tidak bisa kita pasang di sini karena di sini lubangnya hanya satu. Maka ini bisa kita tutup saja menggunakan T-fitting semacam ini yang kita pasang selang. Nah, dengan rangkaian seperti ini kita bisa menggerakkan silinder ini, silinder single menggunakan valve 5/2 single solenoid. Jadi ini jika saya hubungkan dengan sumber tegangan atau saya nyalakan solenoidnya, oke, saya hubungkan dengan sumber tegangan, oke, ini dia maju. Nah, saya tambah tekanannya, ya, saya hubungkan dengan sumber tegangan, kita bisa lihat maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Hanya membutuhkan satu selang karena mundurnya menggunakan spring atau per. Nah, oke. Nah, sekarang saya rangkai silinder double acting. Saya rangkai single double acting dengan menggunakan valve yang double solenoid juga seperti ini, ya, 2 lubang output, 1 lubang input. Dari regulator saya hubungkan ke port 1 di sini, lalu untuk outputnya saya hubungkan dengan double acting cylinder. Nah, seperti ini. Saya buka dulu udaranya. Di sini saya atur supaya tekanannya kurang lebih 2 bar. Ya. Lalu saya atur tekanannya. Ya. Ini posisinya masih di belakang. Saya aktifkan dulu solenoid yang sebelah kiri. Saya nyalakan. Minusnya hati-hati jangan sampai konslet. Nah, dia maju. Saya lepas, ini bisa dilihat ya, kuning nyala dia. Dia tetap di depan, ya, tetap depan. Untuk mengembalikan ke belakang, kita harus mengaktifkan solenoid yang sebelah kanan ini, ya, sebelah kanan ini. Ini kabelnya. Nah, ya kembali ke belakang. Jadi kita bisa lihat perbedaannya dengan yang single solenoid, ya. Kalau single solenoid nanti kita aktifkan solenoidnya, kita lepas atau kita matikan solenoidnya, posisi dari silinder akan langsung kembali ke belakang, ya. Jadi kalau yang single solenoid, solenoidnya diaktifkan dia bisa bergerak maju, solenoidnya dimatikan dia langsung kembali ke posisi awal. Kalau yang double solenoid kita harus bergantian, satu solenoid kita aktifkan dia maju, kita matikan dia tetap di depan, baru ketika solenoid yang kedua kita aktifkan dia akan kembali ke posisi awal. Ini yang double solenoid dengan double acting cylinder. Sekarang kita padukan antara, ya, kita akan rangkai antara double solenoid dengan single acting cylinder seperti ini. Saya pasang dulu selangnya, tubingnya. Saya hubungkan dengan pin 4 atau lubang 4 di sini. Pasang dengan lubang 4. Nah, ini lubangnya akan sisa 1. Kita lakukan hal yang sama dengan
yang tadi, karena lubangnya sisa satu di sini, kita akan tutup dengan kombinasi selang dan T-fitting semacam ini. Ya. Oke, sudah saya tutup. Ini silindernya. Ada 2 solenoid. Saya akan nyalakan dulu solenoid yang sebelah kiri. Silinder. Saya buka dulu anginnya. Oke. Nah, dia mundur. Ya, jadi saya mengaktifkan solenoid seperti ini, silindernya mundur. Ya. Jika yang kiri itu untuk memundurkan, berarti sebelah kanan itu untuk menggerakkan silinder ini maju. Kita akan coba. Ini adalah kabel solenoid yang sebelah kanan. Saya hubungkan dengan sumber tegangan. Maju seperti ini. Saya lepas, saya matikan solenoidnya. Silindernya masih berada di depan. Dan ini masih mempunyai tekanan untuk maju ke depan. Untuk memundurkannya, kita harus menyalakan solenoid yang satunya, ya, yang sebelah kiri. Saya nyalakan. Nah, saya nyalakan, dia mundur. Single acting cylinder. Oke, itu mengenai pneumatik, ya. Ini merupakan sedikit gambaran mengenai sistem pneumatik. Dan apa yang saya lakukan tadi bisa juga dimanfaatkan untuk mengecek kondisi dari part-part pneumatik yang kita punya dengan akan kita rangkai. Ya, jadi bisa digunakan tadi apa yang saya tunjukkan sebagai metode untuk mengecek apakah komponen pneumatik kita dalam keadaan baik atau tidak. Yang saya temukan untuk konten hari ini ada banyak kebocoran karena memang dalam perangkaian tadi kita tidak melakukannya dengan sempurna, dan kebocoran ini menyebabkan angin dalam kompresor itu akan cepat habis, dan hal ini menyebabkan juga kompresor akan lebih sering menyala. Dengan lebih seringnya menyala, maka konsumsi daya untuk menyalakan kompresor tentu saja juga akan menjadi lebih besar. Nah, ini saja komponen yang bisa saya jelaskan untuk konten kali ini, untuk video kali ini. Kita akan bertemu di video yang lain, di kesempatan yang lain. Kita akan berbagi lagi informasi nanti berkaitan dengan teknologi.